Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Perdebatan ekologi itu bukan soal program, tetapi bagaimana hati manusia mengarahkan seluruh pribadinya untuk memelihara alam. Maka unsur doa menjadi sangat penting karena doalah, batinlah yang menggerakkan manusia. Maka mari kita belajar dari bacaan pertama misa hari ini, yaitu dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 dan 23, dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 30. Dalam perikop ini kita temukan doa Salomo yang sangat dewasa secara rohani. Penuh pujian, rendah hati, dan sadar akan keterbatasan dirinya, walaupun ia dikenal sebagai raja yang cerdas, raja yang bijaksana, tetapi ia tahu batas. Maka ketika kita nanti mendengar doa Salomo, disitulah kita mengerti keterbatasan manusia, sebijaksana apapun manusia itu. Maka pada ayat 27 Salomo berdoa demikian. Sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Maka semangat Salomo adalah Allah tidak bisa dimiliki. Allah tidak bisa dipersempit, apalagi diperalat. Krisis ekologi ciptaan Allah adalah sebuah ilusi bahwa manusia itu bisa menguasai segala-galanya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan kita adalah menyadari bahwa kerusakan alam itu berawal dari kesombongan. Ilusi manusia yang mampu menguasai segala-galanya, yaitu kesombongan ketika manusia merasa cukup besar untuk menggantikan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu dimulai dari sikap doa. Mengapa kita berani menyatakan demikian? Kita belajar dari Salomo. Ayat 29 berbunyi demikian dari hati Salomo. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, ya Allah, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa hambamu yang dipanjatkan di tempat ini. Maka pertobatan ekologis itu pertama-tama bukan aktivisme menanam pohon, bukan aktivisme memilah sampah, tetapi kesadaran rohani memperbaiki relasi dengan Allah dan ciptaannya. Tentu tanpa doa, kepedulian lingkungan mudah berubah menjadi sebuah ideologi, akan menjadi sebuah aktivisme yang justru bisa melelahkan kita sendiri. Maka mari kita refleksi sebagai penegasan rohani. Ketika kesadaran rohani, ketika kesadaran relasi dengan Allah dan ciptaan rusak, maka yang rusak bukan hanya bumi, tetapi cara kita berdoa, cara kita mendengarkan kehendak Allah juga menjadi rusak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati itu sebagai inti dari pertobatan ekologi. Salomo dengan segala kemegahannya dalam doa-doa tadi tetap rendah hati dan tahu batas kemanusiaannya yang lemah,
walaupun dia dikenal sebagai pribadi yang amat bijaksana. Salomo dalam doanya tidak menyembunyikan keterbatasan hidupnya. Salomo dalam doanya tidak mengagungkan karya manusia. Dalam kondisi alam yang semakin mengkhawatirkan, tentu kita pun juga harus membangun sikap seperti Salomo. Pertobatan ekologi menuntut pengakuan. Kita telah melampaui batas dalam mengeksploitasi alam ciptaan. Maka dari titik awal pengakuan ini nanti akan lahir perubahan-perubahan cara hidup kita. Tanpa itu, maka pertobatan ekologi akan menjadi sia-sia. Maka kita perlu ingat bahwa hanya manusia yang mampu berlutut di hadapan Allah. Hanya manusia yang mampu berdoa. Manusia itulah yang akan menjadi pentobat ekologi dan memulihkan alam ciptaan. Maka untuk memperoleh kekuatan itu, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkanlah hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon padamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.